Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Nurmalasari dan dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Indri. Perkenalkan, saya Dedeia. Perkenalkan, nama saya Nurul Romajah. Kami akan menjelaskan sejarah tentang pemberontakan Andi Ajis. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya tentang latar belakang PAA. Latar belakang PAA. Pasukan Andi Ajis merupakan pasukan Kenil atau pasukan Belanda yang ada di Indonesia. Pemberontakan Andi Ajis ini berawal dari tuntutan Andi Ajis agar hanya pasukannya saja yang dijadikan sebagai pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Dalam suasana politik yang sedang cukup tegang saat itu, terdengar berita bahwa pada 5 April 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat mengirimkan sekitar 900 pasukan APRIS dari TNI ke Makassar, bertujuan untuk menjaga keamanan di sana. Kesatuan TNI atau APRIS ini dipimpin oleh Mayor H.V. Worang, diangkut dengan 2 buah kapal. Berita kedatangan mereka lantas membuat pasukan bekas Kenil merasa khawatir akan terdesak dengan kehadiran pasukan tersebut. Akhirnya mereka bergabung dan menanamkan diri atau pasukan bebas di bawah pimpinan Andi Ajis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan materi kedua tentang kronologi pemberontakan Andi Ajis. Pukul 5, tanggal 5 April 1950, Andi Ajis bersama pasukannya yang dibantu oleh anggota Koninklijke Leger pasukan Belanda dan Kanil menyerang markas APRIS di Makassar. Berkat kekuasaan yang lebih unggul, Andi Ajis bersama pasukannya berhasil menguasai kota Makassar. Beberapa prajurit APRIS atau TNI menjadi korban dan beberapa orang perwira termasuk Letkol A.J. Mokoginja berhasil ditawan. Setelah itu, untuk mengatasi pemberontakan Andi Ajis ini, pada 7 April 1950 pemerintahan mengirim pasukan ekspedisi ke Sulawesi dipimpin Kolonel A.E. Kawilarang. Esok harinya 8 April pemerintahan mengultimatum Andi Ajis segera melaporkan diri ke Jakarta. Penangkapan akan tetapi karena desakan Soe Mukil, pejabat negara Indonesia Timur, Andi Ajis mengingkari janjinya sehingga ia dianggap sebagai pemberontak. Akhirnya tanggal 15 April 1950 Andi Ajis menyerahkan diri kepada Letkol Mokoginta. Ia kemudian dibawa ke Jakarta untuk diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Materi keempat, saya akan menjelaskan tentang penyebab dan tujuan pemberontakan Andi Ajis. Biar dan kawan-kawan dalam artikel peristiwa Andi Ajis di Sulawesi Selatan 5 April yang termuat di seminar Series in Humanities dan Social Sciences akhir Maret, RIS meresmikan negara bagian Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur termasuk bagian NKRI, sedangkan NIT baru mendapatkan kabar penyatuannya pada 4 April. Andi Ajis dan para mantan Kenil ketika itu tidak menyetujui hal tersebut, terlebih lagi terhadap rencana kedatangan APRIS pada 5 April di wilayah Makassar. Di sana akhirnya terdapat 2 kubu yang saling bersinggungan satu sama lain, yakni Andi Ajis dengan pihak yang menginginkan persatuan. Terdapat tujuan yang membawa Andi Ajis hingga berani menentang kebijakan pemerintah pusat. Ia ternyata ingin menduduki posisi puncak pemerintahan negara federasi di bidang militer bersama Sumokil sebagai tokoh politik dan Sukowati selaku presidennya. Sekian presentasi dari kami tentang pemberontakan Andi Ajis. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.